Ditreskrim Polda Metro Jaya segera memeriksa 3 ahli meringankan Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Roy Suryo CS mengajukan 3 ahli meringankan saat gelar perkara khusus pada Senin lalu. Ditreskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan ketiga ahli itu antara lain Ridho Rahmadi, seorang akademisi dan pakar kecerdasan buatan atau AI. Kemudian mantan guru besar UHAMKA Tono Saksono dan saksi ketiga ialah kandidat Wijayanto. Sementara dari penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya sudah mengambil keterangan 22 ahli dengan berbagai bidang keilmuan. Total ada 8 tersangka yang telah ditetapkan Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah mantan Presiden Jokowi yang dibagi dalam 2 klaster. Dalam kasus ini, Roy Suryo CS dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, manipulasi dokumen elektronik, serta pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dalam pelaksanaan gelar perkara khusus, dari para tersangka sudah mengajukan 3 orang ahli yang dimintakan untuk dimintai keterangan oleh penyidik. Di antaranya Dr. Ridho Rahmadi, Profesor Dr. Insinyur Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto. Kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para ahli yang diajukan tersebut, dan kami juga sedang menunggu saksi adecat yang diajukan oleh para tersangka. Pemirsa, Roy Suryo CS tetap saja ditetapkan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi, meski polisi sudah melaksanakan gelar perkara khusus. Lalu adakah langkah lanjutan yang akan dilakukan Roy Suryo CS pasca gelar perkara? Kita akan membahasnya bersama dengan Rismond Sianipar, pakar digital forensik yang juga merupakan tersangka kasus ijazah palsu Jokowi, dan Firmanto Pangaribuan, kuasa hukum Jokowi. Selamat malam, Bang Firman dan juga Bang Rismond. Selamat malam, Mbak Vera. Malam, Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Firman dulu. Bang Firman, apakah melihat dari hasil gelar perkara khusus ini sudah menunjukkan terang benderang sekali bahwa penyidik itu makin yakin Roy Suryo CS itu bersalah? Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa. Jadi apa yang dilakukan dalam gelar perkara sudah sangat memenuhi apa ekspektasi dari semua pihak, termasuk para tersangka. Karena di dalam proses gelar itu semua tersangka meminta untuk ditunjukkan ijazah asli Bapak Jokowi, di mana kami di awalnya memang berkeberatan karena memang tidak ada kewajiban penyidik juga untuk menyajikan itu, dan memang penyajian itu sebaiknya memang disajikan di pengadilan seperti itu. Tapi ada kebijakan dari pimpinan gelar, akhirnya dipersilakan dilihat, dan dengan waktu yang cukup dan semua pihak datang ke sana melihat bahwa memang ijazah asli itu ada embossnya, ada juga watermarknya, ada juga garis melintang yang ada di foto seperti itu. Dan ini sudah sesuai dengan ekspektasi, dan tadi seperti yang kita lihat juga ini sudah melalui suatu prosedur yang sangat ketat, di mana katanya para tersangka itu melakukan penelitian. Hari ini ijazah asli Bapak juga diteliti oleh Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pembanding. Sedangkan apa yang dilakukan oleh teman-teman tersangka ini itu adalah menggunakan data yang tidak primer dan tidak tahu data itu dari mana, yang kemudian menggunakan alat tools yang disebut dengan antara lain artificial intelligence, yang juga tidak tahu keabsahan dan validitasnya. Seperti jadi intinya belum ada kepastian hasil penelitian sudah digembor-gemborkan di publik. Makanya dari awal, karena ini bicara mengenai artificial intelligence, data-data yang katanya digital, kami dari awal sudah memasukkan pasal-pasal 32, 35, 27A dan melengkapi juga dengan pasal 310 dan 311. Jadi kita harus jelaskan di sini bahwa dari awal, karena persoalan ini adalah mereka tidak memiliki data primer yang mereka analisa, mereka menggunakan data yang kita nggak tahu keabsahan dan dari mana, dan ternyata tidak benar, dan mereka tidak pernah memegang dan melihat data primer dari ijazah asli Bapak Jokowi, maka sudah bisa dipastikan karena mereka sudah mempublis ijazah itu palsu, maka akhirnya Polda Metro Jaya sudah menetapkan mereka sebagai tersangka, dan itu sudah melalui suatu prosedur yang sangat ketat dan juga expose yang diikuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Saya rasa demikian, Mbak.
Ya, saya ke Bang Rismon. Ketika hasil gelar perkara khusus ini membuat penyidik tetap saja menetapkan sebagai tersangka, langkah apa lagi yang akan dilakukan? Iya Mbak, tapi saya bantah dulu ya pernyataan dari pengacara Pak Jokowi itu bahwa kami tidak mendapatkan data entah dari mana, padahal kader PSI bernama Dian Sandi Utama sudah mendatangi Pak Joko Widodo dan menyatakan data itu, gambar itu adalah ijazah dari Pak Jokowi sendiri. Yang kedua, data kami itu data primer. Saya datang dan foto sendiri skripsi dari Pak Joko Widodo di 2 kali kesempatan. Yang pertama, 14 Maret 2025. Yang kedua, 15 April 2025. Jadi jangan dikatakan kami tidak menggunakan data primer. Kami foto sendiri dan itulah yang kami analisa. Ya, kalau kemarin ya dituduh kami pasal 32 dengan 35, mana ahli kalian? Kami mempresentasikan kajian kami secara ilmiah dan itu programnya kami tulis sendiri, bisa diuji oleh Polda Metro Jaya. Kami siap agar program tersebut diuji, source code-nya diuji. Tetapi sangat disayangkan, ahli yang menuduh kami, baik pihak kepolisian, ahli dari Pak Jokowi, tidak datang dan tidak berani saling berbantah dan berargumentasi. Inilah yang kami sayangkan. Katanya ilmiah, katanya profesional, katanya ahli bersertifikat, bla bla bla. Mana tidak berani berargumentasi head to head dengan kami. Tentu jawaban pengacara Jokowi adalah nanti tunggu di pengadilan. Itu jawaban default. Terima kasih Mbak. Ya, Bang Rismon, jadi, penyidik kan akan memeriksa 3 saksi ahli sebentar ya. Ya, penyidik itu akan memeriksa 3 saksi ahli. Apa yang diharapkan dari Bang Rismon dan kawan-kawan ini? Ya kemarin kan begini ya. Sejak awal kan dikatakan Pak Jokowi, saya hanya melaporkan peristiwa. Seolah-olah beliau ya tidak mencantumkan nama orang dan pasal, terutama pasal 32 dan 35 di laporan awalnya. Sekarang ya setelah gelar perkara khusus baru sekarang mengakui semua bahwa sejak laporan awal itu memang ada pasal 32 dan 35. Tetapi itu yang sangat disayangkan, jangan ketawa dulu, Bang. Enggak. Anda harus baca di media. Anda harus lihat di media. Jangan ketawa dulu. Sejak April 2025 pada saat laporan sudah disampaikan. Anda nggak boleh begitu berbicara. Itu kan prasangka Anda. Bergantian supaya terdengar. Yang disayangkan adalah diselesaikan, Bang Rismon. Ahli yang dipakai oleh pihak kepolisian maupun ahli dari Pak Jokowi tidak berani datang head to head untuk saling berbantahan. Tentu jawaban ketawanya adalah nanti di pengadilan. Oke, kita tanya Bang Firman, benarkah demikian bahwa tidak berani head to head langsung saksi ahlinya? Mbak, kan ada mekanisme, ada hukum acara. Mereka kan ingin menderabas semua nih. Kita nggak bisa melayani hasrat mereka, Mbak. Nggak bisa. Yang benar adalah, beliau masuk ke dalam, Pak Rismon masuk ke dalam materi. Bukan domain kami. Itu penyidik. Kan gitu. Maka kita buktikanlah di pengadilan. Kan begitu. Dan satu hal, tidak mungkin seorang tersangka disuruh membuktikan analisanya sebagai dasar pembuktiannya. Ya kacau dunia ini. Tersangka kalau disuruh saya membuat tools seperti ini, itu nonsen, nggak bisa dipakai. Yang pasti kita memiliki hukum positif. Laboratorium Forensik Republik Indonesia memiliki standar operasi prosedur. Mereka sudah menyampaikan secara terbuka konversi pers, tadi kita dengar, melakukan analisa terhadap ijazah asli. Yang tadi Pak Rismon sampaikan tidak pernah, challenge, tidak pernah dia menerima ijazah asli dan melakukan penelitian terhadap ijazah asli. Yang lain-lain yang dia lakukan dalam prasangka-prasangka dia silahkan. Makanya kita bilang tadi, kita jangan masuk dalam domain penyidik, masuk nanti ke dalam pengadilan, silahkan. Itu mereka memilih hak nanti kalau mereka mau. Dan tentu ada tata caranya, semua ada hukum acara. Tidak seperti ini terabas semua. Kemarin setelah gelar khusus, tiba-tiba bilang, akhirnya kami bisa, akhirnya kita bisa dorong kok. Karena ini mereka ingin seperti ini. Oke, kalau emang kalian ingin, legowo. Kan kalian tidak pernah memegang ijazah asli itu. Masalah yang lain-lain saudara sampaikan tadi, silakan saja. Tapi ijazah asli yang saudara persangkakan bahwa itu adalah palsu,
tidak pernah kalian lakukan penelitian. Itulah yang disebut dengan data primer. Itu Mbak, silakan. Oke, saya ke Bang Rismon lagi. Bang Rismon dan kawan-kawan, ini kan ancaman hukuman ya terjerat itu di atas 5 tahun begitu. Ada kemungkinan dan juga pertimbangan dari pihak penyidik untuk bisa melakukan penahanan. Apakah sudah siap Bang Rismon dan kawan-kawan jika memang akan dilakukan penahanan? Kami ya dengan resiko kebenaran ilmiah ini kami tidak pernah takut. Ini jawaban kami. Kami tidak pernah takut. Satu. Yang kedua, ya, ijazah itu adalah dokumen hasil akhir dari proses akademik. Kami punya banyak data. Satu pun tidak bisa dibantah oleh pihak Pak Jokowi. Pertama ya, yang paling utama adalah lembar transkrip nilai dari atas nama Joko Widodo yang ditunjukkan oleh Dirtipidum itu cacat. Nilainya adalah tulisan tangan. Kami memiliki pembanding. Transkrip nilai ya itu harus diketik, nilainya harus diketik manual dengan otoritas dekan, pembantu dekan, ditandatangani, diketik manual, dan stempelnya stempel basah, baik tanda tangan maupun stempel. Punya Pak Jokowi, mana? Kosong. Data KKN, nol. Tidak ada sertifikat KKN. Tidak ada saksi di sana. Tidak ada sertifikat KKN. Pasti jawabannya nanti di pengadilan. Yang ketiga, skripsi. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Jangan dibantah itu, karena saya melihat sendiri. Sementara ya Pak Firman itu nggak melihat. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Di mana hanya ada lembar pengesahan pembimbing, dan itu pun dengan teknologi yang jauh melebihi tahun 1985. Bang Firman, bagaimana mungkin kami meluruskan dulu sedikit bahwa percaya. apa yang Bang Rismon sampaikan ini apakah berdasarkan apa yang sudah ditunjukkan, ijazah yang sudah ditunjukkan oleh penyidik pada saat gelar perkara khusus, apakah Ini, Mbak, itu ijazahnya pada saat ataukah ditunjukkan di sesi akhir, sumber yang sebelumnya ditunjukkan di Bang sesi Rismon akhir, lihat? sekitar jam 10 sampai jam 11 malam di sesi akhir itu, ya, itu kami hanya boleh melihat ijazah tersebut dipegang oleh seorang penyidik di atas meja. Kami tidak boleh menyentuh, tidak boleh meraba, tidak boleh menerawang. Terus kami dipaksa itu ada ini, ada itu, ada ini. Ini scientific, pakai computer vision, bukan human vision. Seperti kata Pak Firman, dilihat ya sudah pasti asli. Kita sepakati bersama itu masih analog. Kepastian asli atau tidak, ya seperti Anda katakan, di pengadilan, di mana semua proses akademik dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi harus dihadirkan, karena ingin memenjarakan kami maksimum 12 tahun, harus dihadirkan dan diperiksa keseluruhan proses akademiknya. Kami punya banyak bukti, dan itu harus siap-siap. Ya, Begitu, jadi bukti yang Gimana? Bang Rismon dan kawan-kawan punya ini artinya bisa menggugurkan segala metode yang sudah diklaim oleh penyidik sudah dilakukan, ada saintifik, ada laboratoris, semua itu bisa digugurkan oleh rekan-rekan Bang Rismon? Oh, jelas, Mbak. Ya, kesimpulan dari Dirtipidum yang hanya dengan meraba lembar pengesahan pembimbing skripsi, diraba ada cekungan, lalu disimpulkan itu hasil handpress ataupun letterpress. Apakah itu saintifik? Sementara kami mengujinya dengan uji glib secara digital, uji bentuk huruf, uji proportional spacing dan kerning, dan itu kami buktikan bahwa itu produk dari Word document yang belum ada pada tahun 1985. Mana saintifiknya membuktikan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo itu adalah produk dari handpress atau letterpress, di mana hurufnya ditata satu-satu, dan ternyata setelah kami uji jarak antar huruf, bentuk huruf, jarak antar kata itu sangat identik dengan Word document tahun 2025 yang saya rekonstruksi. Oke, Bang Rismon, Mana jadi akan ilmiahnya? melakukan pra-peradilan atau tidak? Singkat saja. Kami meminta nanti, jika ini dilanjutkan di pengadilan, kami ingin menguji semua yang katanya 709 dokumen tersebut, atau setidaknya dokumen-dokumen utama, untuk diuji di laboratorium independen. Setidaknya kita punya. Di BRIN, itu setidaknya kita punya. Oke. Di sejumlah laboratorium universitas
UI maupun ITB. Kita ingin uji forensik pembanding agar ini tidak bias. Agar ini bisa secara objektif Durasi kita dibandingkan. karena Itu sangat yang kita terbatas, inginkan. saya berikan kepada Bang Firman ya. Singkat saja Bang Oke. Firman. Jadi Ya, tadi jadi- Bang Rismon dan kawan-kawan itu kan sudah siap dengan segala bukti yang diyakini itu adalah bisa menggugurkan segala bentuk uji saintifik maupun juga laboratoris yang sudah dilakukan oleh penyidik dan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Jadi tim Anda siap untuk melawan itu? Ya, jadi saya harus kasih informasi nih bahwa seperti yang disampaikan tadi, tidak pernah Roy Suryo, Bang Rismon, CS memeriksa data primer ijazah asli. Yang dari tadi disampaikan adalah hal-hal lain. Yang itu nanti dengan mudah akan dibantah oleh UGM sebagai otoritas yang mengeluarkan di mana Bapak melakukan kuliah, melakukan tridharma perguruan tinggi. Itu mudah sekali. Sehingga apa yang tadi diajak sama Bang Rismon, itu adalah ajakan kita, yuk kita ke pengadilan. Jadi saya malah meminta Bang Rismon untuk bersabar. Karena ingat, kami dari awal yang kita lakukan ini, dari tadi Bang Rismon mengatakan digital, AI. Oleh karena itulah, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah pasal 32, 35, 27A dilapis lagi dengan 310 dan 311. Seperti itu. Dari awal itu udah digital. Seperti itu. Sehingga dengan demikian, maka kita tinggal tunggu. Nah, oleh karena itu, kalau dia masih terus menuding-nuding, menuduh-nuduh, melakukan dugaan fitnah dan pencemaran baik, maka karena pasalnya sudah menentukan di atas 5 tahun pidananya, maka dapat ditahan. Saya hanya menyampaikan, mohon Polri dalam hal ini yang sudah sangat akuntabel, yang juga sudah diapresiasi oleh seluruh tersangka Singkat saja, Bang kemarin, Firman. penegakan hukum. Dan sekali lagi, ini bukan permintaan dari Pak Jokowi, ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para tersangka. Saya rasa demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bang Firman dan juga Bang Rismon atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.